Rumah tahanan negara kelas 2B Klungkung beralamat di Jalan Mawarno 13 Semarapura Kelot Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Rumah tahanan negara kelas 2B Klungkung berdiri dan mulai dirintis sejak tanggal 20 September 1927. Rumah tahanan negara kelas 2B Klungkung merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik, serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Klungkung menjalankan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Di antaranya adalah pembinaan kerohanian dan pembinaan kemandirian. Salah satu pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Klungkung adalah pembinaan kemandirian cucian kendaraan bermotor. Kegiatan pembinaan kemandirian ini dilakukan di luar tembok rutan dan berada di dalam pengawasan staf pelayanan tahanan dan staf kesatuan pengamanan rutan. Warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan kemandirian cucian kendaraan bermotor merupakan warga binaan pemasyarakatan yang telah ditunjuk menjadi tamping. Tamping merupakan akronim dari kata tahanan pendamping. Tamping merupakan narapidana yang bertugas membantu pegawai dalam hal kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, olahraga, kesenian, kebersihan lingkungan, hingga kegiatan industri. Dasar hukum mengenai tamping adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tahanan pendamping atau tamping pada lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan tersebut, ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi tamping, yakni 1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan. 2. Telah menjalani sepertiga masa pidana. 3. Tidak pernah melanggar tata tertib. 4. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus. Oke, nama saya Iketut Subagedana. Saya adalah staf pelayanan tahanan. Jabatan saya adalah penelaah status warga binaan pemasyarakatan. Oke, pembinaan kemandirian adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana yang dilaksanakan di dalam maupun di luar rutan. Untuk ditunduk menjadi tamping, itu biasanya ada 2 kriteria. Selain kriteria dia pidana umum, ada juga kriteria pidana khusus. Kalau untuk kriteria pidana khusus, ada lagi tambahan aturan yang mesti harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019. Waktu pembinaan tamping dilakukan sesuai dengan jam kerja pegawai, yaitu dari jam 8 sampai pukul 16.00 WITA. Harinya Senin sampai dengan Jumat. Pembinaan kemandirian dilakukan di 2 tempat, yakni di dalam dan di luar rutan. Yang untuk di dalam rutan yaitu kegiatan kemandirian pengelolaan kebun maupun kerajinan tangan seperti membuat bokor-bokoran, wayang, apapun jenis macamnya. Yang di luar rutan ada kegiatan yakni cucian motor dan kebersihan di luar tembok rutan. Dilakukannya pembinaan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan, yakni di mana apabila nanti setelah keluar dari atau menghabiskan masa pidana dalam rutan, dia bisa melakukan pekerjaan yang telah dilakukan di sini, seperti misalnya dia buka usaha baru seperti cucian motor. Cucian motor dilakukan di rutan Klungkung karena memang ada fasilitasnya seperti kompresor, seperti kesetiaan air, di mana nanti perhitungannya itu masuk ke PNBP. Ya, fasilitas tempatnya pun berada di luar sehingga dilakukan di luar tembok rutan. Penunjukan tamping berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019
di mana pada pasal 7 pada poin 1 di sana dijelaskan untuk diangkat menjadi tamping narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, telah menjalani pidana paling singkat 6 bulan. 2. Telah menjalani sepertiga masa pidana. 3. Tidak pernah melanggar tata tertib. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus sehingga bisa ditunjuk menjadi tamping. Sebelum ditunjuk menjadi tamping, terlebih dahulu mengumpulkan WBP yang bersangkutan dan walinya, dan sehingga bisa dilaksanakan sidang TPP apakah orang yang ditunjuk menjadi tamping bisa memenuhi syarat atau tidak. Sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk menyeleksi apakah orang tersebut bisa ditunjuk menjadi tamping atau tidak. Nama saya Pak Sapwan, alias dipanggil Mas Wawan. Umur 50, Pak. Kasus saya narkoba. Vonisnya 4 tahun 3 bulan, subsidiar 3 bulan. Udah menjalani tahanan saya kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Kurang lebih saya jadi tamping, saya hitung-hitung ya kurang lebih 1 tahun 9 bulanan, Pak. Saya pertama jadi tamping di dalam, yaitu tamping kunjungan. Kurang lebih saya di kunjungan itu ada 9 bulan. Habis itu saya dipindah lagi ke tamping portir pintu utama. Begitu saya dapat kepercayaan dari pihak Bapak, saya langsung ke Pak Rutan di atas. Itu tugas saya bersih-bersih, Pak, di ruangan Pak Rutan. Nggih, di ruangannya Pak Karutan. Sekarang saya masih tetap tamping di atas. Sekarang saya alhamdulillah, Pak, udah dikeluarkan. Jadi saya sekarang jadi tamping cucian, Pak. Cucian motor plus sama sepeda mobil gitu, Pak. Nggih. Oh, kalau saya bangun tidur itu kuncinya saya itu terus terang saja bangun tidur udah jam 4:30. Habis jam 4:30 itu saya habis 4:30 sholat subuh. Habis sholat subuh tinggal nunggu saya buka blok, baru saya dikeluarin sama petugas. Yaitu saya langsung menuju ke dalam segi kerjaan saya jadi tamping, Pak. Saya itu pertama itu saya kalau membuka cucian kurang lebih jam 9, Pak. Nggih, 9 pagi. Habis itu sampai jam 4, Pak, baru tutup. Sampai sore, jam 4 sore baru tutup. Oh, enggak bisa ditarget, Pak. Kadang-kadang kita itu kalau seumpamanya banyaknya orang nyuci itu kurang lebih ada 15 sampai 17 gitu, Pak. 17 sepeda motor. Kadang nanti ada mobil 2-3 gitu, Pak. Nggih. Jadi teman saya tamping 2, Pak. Oh, pertama dari awal itu kalau mencuci harus disemprot dulu sepeda motornya, dibersihkan dulu. Habis dibersihkan itu nyalain kompresor untuk nyemprotkan sabun saljunya itu. Habis sabun saljunya udah selesai, baru kita digosok-gosok selesai bersih. Habis itu disemprot lagi, habis disemprot lagi dielap lagi gitu, Pak. Ini dibersihkan dah total dah. Kalau masalah di finishing itu nanti pakai gini, Pak, apa namanya, pakai poles itu, Pak, gitu, pakai lap yang kering gitu. Kurang lebih kalau seumpamanya sepeda motor mencuci saya kurang lebih 15 menit, Pak. Nggih, 15 menit. Kalau mobil kurang lebih itu saya setengah jam, Pak. Soalnya kan terlalu yang satu membersihkan di dalam atau di luarnya, di bawah kapnya itu gitu, Pak. Kalau suka duka
Alhamdulillah, cuma saya itu ada Pak suka dukanya, masalah udah dikeluarin, banyak-banyak terima kasih, bersyukur dari dalam untuk dikeluarin sama Bapak Rutan, sama Pak KP gitu. Jadi tamping cuciannya ini gitu Pak. Banyak-banyak bersyukur saja. Kalau masalah capek pasti Pak, tapi kalau menurut saya ada capek-capeknya Pak, saya di luar Pak. Karena saya senang mengabdi saya Pak. Dia senang mengabdi gitu. Kalau paksaan sama petugas tidak ada Pak, tidak ada. Alhamdulillah Pak, petugas-petugas di sini semua banyak pengertiannya Pak. Apalagi kita kalau tidak ada uang, istilahnya itu menawarin Pak. Kalau seumpamanya kita belum ngopi, petugas di sini nawarin beli kopi Pak Sapuan. Ya saya jawab kalau tidak ada uang, iya Pak, saya gitu aja Pak. Kadang-kadang saya dibeliin nasi gitu, sama bakso gitu Pak. Astongkaro Pak, seperti anggap hidup di rumah lah. Saya anggap udah hidup di rumah, saya di sini gitu. Ya kalau kesan-kesannya saya yang menarik di sini, satu, petugasnya luar biasa Pak, baik semua Pak, juga sama Bapak Pak Rutan, Pak KP, sama Pak gini yang ini tahanannya itu semua Pak baik-baik sama saya Pak. Semua juga saya sama teman-teman yang di dalam semua baik semua sama saya. Belum pernah ada orang menyentuh tersinggung masalah teman gitu, enggak ada Pak. Banyak terima kasih dari teman-teman di dalam, terus sama petugas-petugas ini, terus sama Pak Karutan, Pak KP, sama Pak Bagus yang konsumsi tahanan, semua Pak. Baik sama Bu Betty apa itu baik sekali sama saya Pak. Kita kan di sini kan ada teman tiga ini, teman tiga gantian Pak. Kadang-kadang saya itu buang sampah orang berdua. Jadi kita itu tidak di cucian saja sayang. Jadi saya dalam segi kerjaan itu ngerompel Pak. Nggih, ngerompel saya double saya kerjaan saya. Buang sampah, jadi tamping cucian, terus jadi tamping atas Bapak ruangannya Bapak Rutan gitu Pak. Jadi terus yang kurpe di rumahnya Bapak itu Pak. Alhamdulillah Pak, seneng Pak, gembira, sangat gembira Pak saya Pak. Oh enggak pernah Pak, alhamdulillah Pak. Kalau masalah sakit, saya itu lapor di poliklinik. Alhamdulillah ya perawatnya baik-baik Pak. Masalah perawatannya saya sakit, kadang-kadang sakit sedikit aja minta obat langsung saya dikasih Pak. Tidak lama lagi gitu Pak. Oh, kalau masalah mau pulang itu saya kurang paham Pak. Tapi saya dengar cuma saya ini katanya November bulan depan ini pulang Pak. Kalau menurut saya perasaan saya mau pulang ini udah sangat merindukan sama keluarga saya, anak saya, cucu saya, istri saya, menantu saya Pak. Saya ya kalau segi membayangkan itu ya kadang-kadang malam Pak kepikiran Pak, saya malam Kak ya yang kepikiran ada aja Pak masalah ya dalam segi rumah tangga ada aja Pak. Oh setelah saya pulang nanti satu, saya mau membenahi diri saya Pak. Saya jangan sampai kejerumus ke narkoba lagi. Mudah-mudahan saya dijauhkan hal-hal yang buruk sampai seperti saya masuk begini Pak.
Itu aja yang kesannya saya, karena kasihan sama anak-anak saya, istri saya, cucu saya, juga dan menantu-menantu saya, Pak, gitu. Karena saya ini apa, Pak, tulang punggung keluarga, satu-satunya tulang punggung keluarga saya, Pak. Terus terang saja, ya. Ya, kalau menurut saya ya kangen, Pak. Gimana lagi, gitu. Apalagi sama saudara-saudara saya yang di Banyuwangi, kan kangen gitu saya, gitu. Kangen saya. Makanya saya, tujuan saya pokoknya saya harus memperbaiki diri, Pak, pulang ini gitu. Jangan sampai terjerumus lagi sama narkoba, Pak. Mudah-mudahan dijauhkan saya gitu. Kalau rutan Kelungkung enggak ada, Pak, pungli enggak ada, bersih sama sekali, Pak. Bersih sama sekali. Kalau di dalam enggak ada, Pak, pungli enggak ada. Oke. Karena saya terus terang aja, kalau di dalam rutan Kelungkung kalau masalah pungli enggak ada. Bersih sama sekali, Pak, enggak ada. Saya acungi jempol, Pak, rutan Kelungkung, Pak. Ya. Kalau kekerasan enggak ada, Pak, sama sekali. Enggak ada. Apalagi kalau nyuruh aja enggak pernah, Pak. Suara keras enggak ada, Pak, sini. Enggak ada sama sekali, enggak ada. Baik, makanya saya memang salut sekali, Pak, saya di rutan Kelungkung ini. Salut sekali sama petugas-petugasnya, Pak, saya. Gitu. Ya bagi saya bermanfaat, Pak, kalau bagi nanti sama teman-teman di dalam, juga dari di luar ini. Saya banyak-banyak terima kasih atas pembinaannya dari petugas-petugas rutan Kelungkung, terutama dari Pak Kepala Rutan, terus sama Kepala Pak KB, terus sama Pak Bagus, terus yang dari pengelolaan Bu Peti, dari Pak Yanta di pengelolaan di Yanta apa itu, saya banyak terima kasih semuanya. Karena apa? Saya banyak di sini itu tidak merasakan hal-hal yang tidak berat gitu loh, Pak, maksud saya. Malah seperti di rumah saya sendiri, anggap saya seperti rumah saya sendiri gitu, Pak. Gitu. Nggih, banyak-banyak, nggih, Pak, banyak-banyak terima kasih, Pak, nggih. Nggih, amin. Menjadi tahanan pendamping mungkin adalah harapan setiap warga binaan pemasyarakatan. Hal itu dikarenakan ketika menjadi tamping maka warga binaan pemasyarakatan diberi hak untuk melaksanakan asimilasi dan tidak terus-menerus menghabiskan waktu hanya di dalam sel hunian. Tetapi, tamping ataupun pemuka juga punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Mulai dari berperilaku yang baik untuk teladan bagi warga binaan pemasyarakatan lainnya, melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan serta hormat dan taat kepada petugas. Tidak semua warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi tamping, hanya warga binaan pemasyarakatan yang terpilih dan memenuhi syarat yang bisa menjadi tamping. Maka dari itu setiap warga binaan pemasyarakatan yang terpilih menjadi tamping harus melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan tulus hati melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Tentunya nanti akan ada timbal balik dari rutan Kelungkung kepada warga binaan pemasyarakatan yang menjadi tamping seperti mendapatkan kesempatan dalam mengikuti pelatihan keterampilan, kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat, serta kemudahan dalam mengurus program integrasi. Rutan kelas 2B Kelungkung selalu berupaya menyediakan sarana dan prasarana bagi warga binaan pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan khususnya pembinaan kemandirian. Hal ini karena kewajiban rutan Kelungkung dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan yaitu menjalankan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sehingga nantinya ketika warga binaan pemasyarakatan telah menyelesaikan masa pidana mereka dapat memiliki skill dan keterampilan untuk membuka usaha baru dan diterima oleh masyarakat.